Halo pemirsa, senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda di Jendela Istana. Informasi terkini seputar Presiden Prabowo Subianto akan kami hadirkan mulai dari urusan kenegaraan, kebijakan, hingga perjalanan diplomasi di tingkat global. Bersama saya Samuel Purba, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, target swasembada beras yang sebelumnya diperkirakan tercapai dalam 4 tahun, kini berhasil dipercepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah memastikan Indonesia segera berhenti impor beras, sekaligus memperluas hilirisasi sektor pertanian untuk membuka jutaan lapangan kerja baru. Langkah menuju kedaulatan pangan kini semakin nyata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menunjukkan lompatan signifikan. Dalam pertemuan bersama Presiden di Istana Merdeka, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan target swasembada beras yang semula direncanakan 4 tahun kini bisa dicapai hanya dalam waktu 1 tahun saja. Percepatan ini terjadi berkat peningkatan produktivitas lahan dan optimalisasi sistem distribusi hasil panen. Pemerintah juga memprediksi dalam 2 hingga 3 bulan mendatang, Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras asalkan tidak ada gangguan cuaca ekstrim. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari, ada perubahan sedikit lagi. Dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Data Badan Pusat Statistik mencatat, produksi beras nasional saat ini telah mencapai 33,1 juta ton. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat hingga 34 juta ton pada akhir 2025, jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 30 juta ton. Kondisi ini turut mendorong stabilitas harga di pasaran dengan angka deflasi beras sebesar minus 0,13% dalam bulan Oktober. Sebagai penguat optimisme, Lembaga Pangan Dunia FAO juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan produksi beras terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah nomor 2 terbesar dunia setelah Brasil. Ini FAO. Kemudian bisa dibuka inflasi NTP kita, tingkat NTP adalah nilai tukar petani, kesejahteraan petani naik, target Kementerian Keuangan pada kami yaitu 110%. Alhamdulillah hari ini NTP 124,36%. Jadi di atas target. Tidak hanya produksi yang meningkat, kesejahteraan petani pun ikut terdongkrak. Nilai tukar petani kini berada di level 124,63%, jauh melampaui target yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar 110%. Angka ini menandakan peningkatan signifikan pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat tani di berbagai daerah. Namun, capaian swasembada hanyalah awal. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada agenda besar berikutnya, yakni memperkuat hilirisasi komoditas pertanian. Melalui hilirisasi, produk pertanian Indonesia tidak lagi berhenti di tahap bahan mentah, melainkan diolah agar bernilai tambah lebih tinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut sektor ini mampu membuka hingga 1,6 juta lapangan kerja baru.
Potensi terbesar datang dari komoditas kelapa dan gambir. Indonesia saat ini menyuplai lebih dari 80% kebutuhan gambir dunia dan pemerintah berupaya mengolah bahan ini menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi mulai dari tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor ke seluruh dunia, termasuk CPO, kita hilirisasi. Khusus yang dikuasai pemerintah, sawit dikuasai pemerintah, kita hilirisasi. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit. Pemerintah berencana mengolah tandan buah segar menjadi biofuel, minyak goreng, margarin hingga mentega. Program hilirisasi pertanian ini didukung alokasi anggaran sebesar 9,95 triliun rupiah yang digunakan untuk memperkuat sektor perkebunan dan hortikultura di seluruh daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, strategi ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Melalui kebijakan terintegrasi, mulai dari peningkatan produksi beras hingga hilirisasi komoditas pertanian, pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Kemandirian pangan kini bukan lagi cita-cita yang jauh, melainkan capaian yang sudah di depan mata. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bergerak menuju masa depan yang lebih tangguh, negara agraris yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri dan menumbuhkan kesejahteraan lewat hasil bumi yang bernilai tinggi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian juga mendorong transformasi digital di sektor pangan nasional. Langkah ini diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepemahaman antara Kementerian Pertanian dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Kerjasama ini ditujukan untuk memperkuat keamanan cyber dan perlindungan data dalam sistem informasi pertanian Indonesia. Transformasi digital di sektor pertanian kini memasuki babak baru. Melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Cyber dan Sandi Negara, pemerintah memperkuat sistem pertanian nasional dengan perlindungan cyber yang lebih tangguh. Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo dilakukan di Gedung Kementan Jakarta. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi sistem digital pertanian yang kini semakin terhubung dan berbasis teknologi. Kolaborasi dua lembaga strategis ini memastikan seluruh layanan publik, data produksi dan komunikasi petani berada dalam sistem yang aman dari ancaman cyber. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, di era digital saat ini keamanan data pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Ia menilai sektor pangan ibarat urat nadi kehidupan karena gangguan pada sistem pertanian bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial. Ini kami sangat untuk memproteksi sistem cyber kita, dan juga ini bagian untuk mengoptimalisasi kinerja Kementerian Pertanian. Kami butuh perlindungan dan butuh bantuan khusus sektor pertanian. Ini sektor kita sangat butuh dalam rangka mencapai mimpi kita, kolaborasi, mencapai mimpi kita apa? Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Itu mimpi kita dan itu adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Ini kolaborasi yang sangat baik. Inilah yang diharapkan Bapak Presiden Republik Indonesia. Karena itu dukungan BSSN menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan digitalisasi pertanian agar tetap efisien dan terlindungi. Lebih jauh, Amran menegaskan kolaborasi ini juga bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang mandiri dan berbasis teknologi. Dengan sistem digital yang kuat, pemerintah dapat memantau rantai pasok, produktivitas petani dan distribusi pangan secara real-time. Langkah ini diyakini mempercepat pencapaian swasembada dan menjadikan Indonesia salah satu lumbung pangan dunia di era modern. Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo menuturkan lembaganya siap memberikan dukungan penuh dalam penguatan keamanan cyber pertanian.
Program yang dijalankan meliputi pengembangan sumber daya manusia di bidang cyber, pemetaan risiko digital, serta peningkatan teknologi perlindungan data pada sistem elektronik di Kementan. Dengan demikian, setiap inovasi digital di bidang pertanian akan memiliki sistem perlindungan yang komprehensif dan berstandar tinggi. Dalam hal ini, pertemuan ini menegaskan dukungan dari BSSN kepada Kementerian Pertanian, khususnya untuk penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Kementerian Pertanian, baik dalam konteks penguatan SDM, tata kelola, dan teknologi. Karena di bidang keamanan siber ini tidak hanya dilakukan sendiri, tapi semangatnya adalah kolaboratif antar organisasi dengan BSSN. Dan kami dari BSSN sangat menyadari bahwa di Kementerian Pertanian ini terdapat banyak sistem elektronis sebagai penyundang proses bisnis Kementerian Pertanian yang merupakan kepentingan strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan merupakan agenda nasional, sehingga kami berkomitmen penuh untuk mensupport kepada Kementerian Pertanian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan dukungan sistem elektronik yang aman dan handal. Selain menjaga keamanan data, kerjasama ini juga mendorong efisiensi dan integrasi sistem informasi pertanian nasional. Melalui perlindungan cyber yang solid, komunikasi antar petani, penyuluh, dan lembaga riset dapat berjalan lancar tanpa ancaman kebocoran data atau gangguan sistem. Kolaborasi ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris yang siap menghadapi era industri digital dengan infrastruktur teknologi yang aman dan berdaulat. Kementan bahkan memproyeksikan penguatan sistem ini akan menjadi pondasi dalam berbagai inovasi pertanian ke depannya. Pertama, kita kolaborasi tentu tumbuh bersama. Kalau bagaimana diprotek, ini kan vital. Pangan itu vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini harus diprotek, datanya, sistemnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita membangun sistem yang baik. Khususnya ada yang menarik tadi, kami minta tolong bagaimana bisa komunikasi petani-petani seluruh Indonesia dari Jakarta. Mudah-mudahan beliau bisa bantu dan juga melindungi data kita, sistem kita. Kenapa kalau bermasalah? Ini vital. Tanpa pangan, itu negara bisa bermasalah. Enggak ada negara yang bisa bertahan kalau pangannya bermasalah. Dari pengelolaan big data hasil panen hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk prediksi iklim, seluruhnya akan bergantung pada sistem keamanan cyber yang tangguh. Pemerintah menilai keamanan cyber bukan sekedar perlindungan teknis, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ketika seluruh data dan sistem pertanian nasional terintegrasi secara aman, Indonesia akan memiliki peta pangan yang akurat, efisien, dan mudah dikendalikan negara. Kerjasama ini juga menjadi bagian dari arah kebijakan digitalisasi pemerintahan yang kini diperkuat di berbagai sektor strategis. Dengan melibatkan lembaga keamanan negara seperti BSSN, Kementan memastikan transformasi digital pertanian berjalan dengan perlindungan maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sekolah Garuda menjadi lompatan pendidikan di era Presiden Prabowo. Simak laporannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Jendela Istana.